kesediaannya untuk saya wawancarai mengenai pengambilan keputusan yang sudah dilakukan di sekolah. Di sini Bu, saya ada beberapa pertanyaan yang akan memandu kita untuk sesi wawancara hari ini. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dua kasus yang memiliki kepentingan yang sama atau kasus juga moral yang mana di dalamnya terdapat kepentingan yang salah dan yang benar. Dari cara menghadapi dilema etika atau istilahnya, yaitu ada dua masalah yang memiliki sesungguhnya sama-sama benar, tapi kita dituntut untuk memilih salah satunya, yaitu kita harus menganalisis resiko. Yang pertama ya, menganalisis resiko, lalu berkaca pada pelatihan yang telah didapatkan. Yang ketiga yaitu review panduan perusahaan atau instansi, aturan-aturan di sekolah kita. Yang keempat yaitu mengacu pada peraturan yang berlaku di industri atau yang berlaku di instansi kita. Mungkin kita kode etik ya. Ya, kode etiknya gitu ya. Kode etik yang selanjutnya mempercayai insting sendiri. Selanjutnya yang keenam berbicara dengan orang yang bersangkutan. Jadi kita tetap harus sharing, menggali informasi sebelum menentukan keputusan. Dan ketujuh meninggalkan situasi tersebut sepenuhnya jika misalnya situasi itu kita sudah berupaya menyelesaikan, kita sudah berupaya mencari solusinya, namun susah dipertemukan, alternatif yang terakhir kita tinggalkan. Iya, betul-betul sudah mentok, tidak ada pilihan. Selanjutnya Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan di sekolah itu. Itu kita harus mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Ya, apa saja nilai-nilai yang bertentangan tersebut, lalu menentukan siapa saja yang terlibat, siapa yang terlibat dalam permasalahan tersebut, lalu mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Jadi kita harus mencari fakta-fakta sebelum menentukan keputusan. Selanjutnya kita melakukan pengujian benar atau salah yang di dalamnya terdapat uji legal atau uji regulasi, uji intuisi, uji halaman dan keputusan panutan yang merupakan idola. Yang selanjutnya pengujian paradigma benar lawan benar. Dua kepentingan tersebut. Selanjutnya prinsip pengambilan keputusan dan investigasi opsi trilema. Yang kedelapan yaitu membuat keputusan. Kita membuat keputusan dan tinjau lagi keputusan dan refleksi. Kita harus refleksi lagi. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini sebelum mengambil keputusan? Langkah-langkah yang saya tempuh atau kami tempuh ya selaku penentu, merupakan satu penentu kebijakan satu instansi atau sekolah, yaitu mendefinisikan masalah dulu. Harus mendefinisikan masalah, mencari alternatif solusi, lalu mengevaluasi alternatif solusi, dan pengambilan keputusan lewat konsensus. Jadi kita kadang-kala tidak bisa menentukan sendiri, harus sharing dengan teman-teman atau yang bisa diajak kolaborasi dalam menentukan keputusan. Yang terakhir yaitu pengambilan keputusan setelah kita sharing beberapa rekan atau yang bisa diajak kolaborasi. Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terkhusus pada kasus-kasus dilema etika? Apa yang biasanya dianggap efektif? Yang dianggap efektif yaitu menentukan fakta-fakta. Kita harus dalam mengambil keputusan kita harus mencari dulu atau menentukan faktanya dulu permasalahan tersebut, lalu mengidentifikasi
para pemegang atau yang berkepentingan dan mempertimbangkan. Apakah ibu sudah memiliki sebuah jadwal tertentu untuk penyelesaian kasus dilema etika, atau mungkin ibu biasanya langsung mengambil keputusan atau menyelesaikan sebuah masalah di tempat, atau ada prosedur yang biasanya ibu lakukan? Di sini sebenarnya kita perlu apa ya? Kalau untuk mengatakan kita harus memiliki jadwal tertentu, mungkin tidak ya, mungkin tidak, karena kadang-kala itu masalah yang terjadi datang tiba-tiba dan butuh keputusan atau solusi secepat itu, berarti kita harus menentukan pilihan saat itu, berupaya memberikan solusi yang terbaik ya, dengan mempertimbangkan ya ini tadi yang konsep-konsep identifikasi itu, tetap mengenali masalahnya dulu. betul. Iya. Terus kalau yang misalnya masalah yang bisa kita tunda, artinya masih ada proses untuk penyelesaian, yang boleh ditunda 1 atau 2 hari untuk menentukan kebijakan yang lebih baik. Kita harus komunikasi dengan tim lah atau rekan yang dirapatkan. Bagaimana ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau wujukan moral itu, Bu? Jadi dua keputusan atau pemahaman yang benar lah. Kalau pengalaman saya selama berada di sekolah ini, jika dilema etika itu ya tidak ada unsur pelanggaran, sedangkan pada bujukan moral itu ya ada unsur pelanggarannya. Oh iya, Bu. Oke. Selama ini bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk mengambil keputusan itu saya tidak berani mengambil keputusan sendiri, melainkan selalu saya adakan briefing sebelum disepakati. Saya harus melakukan briefing dan menampung semua saran dan masukan dari teman-teman untuk meramu masukan itu menjadi sebuah keputusan. Apakah ibu sudah memiliki jadwal tertentu pada sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah ibu biasanya langsung menyelesaikan di tempat, atau ada prosedur lain yang ibu jalankan sebelum mengambil keputusan? Kalau di sekolah itu tentunya ketika ada sebuah kasus atau sebuah masalah, tentu kita lihat dulu tingkat kalau memang memungkinkan untuk diselesaikan pada saat itu. Kalau memangnya sifatnya darurat, ya harus segera dilakukan rapat paripurna. Paripurna. Ya, sesuai dengan situasi dan kondisi kegentingannya, urgensinya. Urgensinya. Ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan, khususnya lagi nih yang keputusan sama-sama benar, ini dua kepentingan yang benar. Ya tentunya kalau di sekolah ini ya saya menggunakan kebijakan teman-teman personil sekolah lainnya, karena mereka semua ya punya pikiran-pikiran yang gemilang untuk semakin banyak pendapat. Semakin banyak pendapat tentu semakin mudah untuk mengambil keputusan. Oh iya, Bu. Nah, dari semua hal yang sudah ibu sampaikan, pembelajaran apa yang ibu dapat petik dari pengalaman ibu saat mengambil keputusan yang sama-sama benar itu? Ya, pembelajarannya itu ya artinya sudah menjadi pembiasaan bagi kami di sekolah itu mengambil kebijakan berdasarkan dengan hasil mufakat dengan semua personil sekolah, dan dicarikan solusi sesuai dengan tingkat kesulitan sebuah kasus.